perbedaan antara PIC merchant dengan pemilik rekening. Nah, itu contohnya kenapa? Mas, contohnya. Memang apakah ada ya jenis usaha yang sepertinya itu akan menjadi masalah di proses settlement-nya? Ada. Kalau untuk yang tahun 2025 ini dari awal semua prosedur itu langsung diminta di awal. Semua prosedur dari awal diminta semua lengkap. Semua. Jadi kalau misalnya tidak lengkap, maka tidak akan bisa dilanjutkan proses pengaktifan akun kerisnya. Ya, oke, ketemu lagi di Interaktif Podcast. Masih dengan saya Indra dan rekan saya ini Mas Zainal dari Interaktif Kris. Ya. Oke, Mas Zainal, untuk sesi podcast kali ini kita akan membahas mengenai settlement. Nah, siap. Ini kan juga saya masih banyak menemukan, Mas Zainal, banyak merchant kris ternyata proses settlement-nya itu tidak sama. Ya. Ada yang lebih lama, ada yang lebih cepat standarnya. Nah, lama ini kan menjadi sebuah masalah bagi merchant-merchant kris ini kan. Nah, ini penyebabnya apa sih, Mas? Kira-kira ada faktor apa nih yang harus diketahui oleh rekan-rekan merchant? Baik, saya bantu jawab ya. Iya. Oke, saya dengan channel ya akan mencoba untuk memberikan edukasi dan penjelasan mengenai apa tadi yang sudah ditanyakan oleh Mas Indra ya. Mengenai proses settlement yang kenapa kok ada yang tepat waktu ya, +1 dan kenapa kok ada yang lama, bahkan lama banget ya. Iya. Nah, betul. Itu kalau bahasanya di aplikasi kris itu namanya settlement tertunda. Settlement tertunda. Iya. Itu karena ada beberapa faktor yang memang harus dilakukan karena untuk memberikan rasa aman dan rasa kejelasan mengenai transaksi dari merchant tersebut. Nah, yang pertama itu yang beberapa kali terjadi yaitu perbedaan antara PIC merchant dengan pemilik rekening. Nah, itu contohnya, Mas. Contohnya. Jadi contohnya PIC merchant Mas Indra. Dan pemilik rekening banknya itu saya. Nah, itu kalau mereka tidak menyertakan yang namanya surat kuasa dan foto KTP saya sebagai pemilik rekening, itu akan menjadi sebuah masalah dan proses settlement akan menjadi tertunda. Kenapa? Karena ya itu tadi, kalau tidak adanya surat kuasa, itu kedepannya kalau ada terjadi perselisihan antara PIC dengan pemilik rekening, itu pasti PIC akan menuntut ke kris, ke pihak kris interaktif. Iya, karena sebelumnya sudah beberapa kali terjadi pemilik merchant ini itu join. Dia ada dua pemilik, Mas Indra, contohnya Mas Indra dengan saya. Mas Indra sebagai PIC, saya mendaftarkan. Ya, saya dijadikan pemilik rekening. Nah, ketika berjalannya waktu, kita bermasalah. Ya, akhirnya transaksi tetap berjalan, tetap dilakukan. Namun untuk pencairan itu ke rekening saya. Tapi saya nggak mau. Nah, karena saya merasa saya daftarkan dulu. Iya, karena saya juga nggak mau sebagai pemilik rekening ya uang masuk ke saya kok. Kendalanya Mas Indra nggak dapat bagian uangnya. Nah, akhirnya komplain ke kris. Nah, di sini kalau tidak ada surat kuasa, kris tidak mempunyai kekuatan untuk bisa melakukan backup tersebut. Nah, jadi kenapa kok ini surat kuasa diperlukan? Supaya apa? Supaya memastikan bahwa kalau untuk pemilik rekening dan PIC ini sudah benar-benar sepakat, mereka melakukan kerjasama tersebut dengan menyertakan surat kuasa dan foto KTP dari pemilik rekening. Itu ya. Jadi kalau memang nanti itu sudah lengkap, maka bisa dilakukan settlement segera. Tapi kalau misal tadi itu saya yang mendaftarkan ini, mungkin itu ya, saya belum kepikiran kalau ke depan bakal terjadi perselisihan. Ya, itu kan awalnya kan terpikirkan sih. Awalnya kan kita bangun usaha sama-sama. Nanti ke rekening saya aja, nanti kamu saya transfer gitu kan.
nanti aku tak transfer bagianmu, kamu udah bantu daftarin dong. Nah, ternyata di perjalanan waktu ada perselisihan. Nah, perselisihan tadi saya mencoba untuk pakai rekening saya dong, Krisnya kan saya yang daftarin. Bisa enggak? Ternyata nggak bisa, betul ya? Ya. Harus pakai surat kuasa kepemilikan rekening. Oke, ini proteksi sebenarnya, proteksi saja. Jadi untuk juga menjaga keamanan dari dana tersebut. Karena kalau kita nggak ada surat kuasa, dikhawatirkan nanti adanya kecurangan. Dan pasti komplainnya ke pihak keris. Nah, betul. Kalau nggak ada surat kuasa, nanti pasti mereka akan menuntutnya ke pihak keris. Tapi kalau sudah ada surat kuasa dari keris, itu sudah di luar ranah keris. Ya, mereka sudah sepakat sendiri, mereka sudah membuat surat kuasa sendiri. Dan kalau memang ada perselisihan, ya selesaikan secara pribadi mereka. Apakah itu Mas? Apakah hal semacam ini tuh sudah terkomunikasikan mungkin sejak awal? Terinfo ya, kamu mendaftar keris jika untuk bisnis perusahaan gitu, persiapkan hal seperti ini. Kendala, kadang-kadang ke depan ada kendala, maka persiapkan hal-hal ini. Nah, ada nggak itu Mas ya? Kalau untuk edukasi di awal itu pasti ada edukasi standar saja ya. Jadi ketika mereka melakukan registrasi pendaftaran keris interaktif, ketika mereka memilih bahwa nama PIC dengan rekening berbeda, itu pasti akan ada diminta untuk form surat kuasa tersebut. Itu sudah ada. Karena kalau tidak melalui itu tidak bisa. Tapi terkadang mereka nggak mengisi. Mereka itu diisi sesuatu yang bukan surat kuasa. Nah, jadi kalau sekarang itu kami pastikan bahwa untuk surat kuasa itu semua merchant yang antara PIC, nama PIC dengan pemilik rekening berbeda, itu untuk saat ini itu sudah nggak akan terlewat. Karena apa? Karena di sistem keris interaktif saat ini itu sudah menjadi mandatory wajib. Ya, mandatory wajib. Jadi setiap ada kejadian yang seperti itu pasti akan tidak bisa lolos di fase awal. Nah, itu yang kemarin sudah terlanjur ya, yang sudah terlanjur registrasi dengan nama PSI dan rekening berbeda, itu memang masih ada. Tapi untuk saat ini, itu mulai saat ini, mau tahun 2025 ini Mas. Mulai tahun 2025 itu semuanya sudah komplit persyaratannya yang harus mereka isi dengan wajib. Ya, hukumnya. Berarti andai kata di perjalanan waktu ada yang bersengketa, ternyata ini merchant keris untuk kategori pendaftar yang lama-lama. Berarti interaktif masih sebagai perantara dong, berarti perantara untuk menengahi permasalahan ini. Hingga saat ini dari pihak admin keris yang melakukan follow up supaya mereka bisa melakukan untuk melengkapi proses dan prosedur tersebut. Siap. Sekarang lancar sih, cuman memang akhirnya tertunda. Meskipun akhirnya tetap tercairkan. Sampai berapa lama sih Mas kok tertunda gitu Mas? Tergantung dari pihak merchant sih, Mas Indra ya. Kalau pihak merchantnya kooperatif dan mereka bersedia untuk komunikasi dengan baik dengan kita, secepatnya dan sesegera mungkin itu akan kita lakukan pencairan. Tapi kalau ternyata itu masih ada sengketa di balik itu semua, ya otomatis tertunda dong. Tertunda kan dari mereka sendiri, bukan dari kita. Yang penting kita sudah berusaha untuk follow up, mengedukasi dan menjelaskan sedetail mungkin persyaratan prosedur yang harus mereka lengkapi itu. Oke. Mas Zainal, ini kan kalau kita masuk tadi, memang apakah ada ya jenis usaha yang sepertinya itu akan menjadi masalah di proses settlement-nya? Ada itu ya? Ada Mas Indra. Itu jenis kategori usaha seperti apa? Nah, untuk saat ini kita mengacu ke peraturan pemerintah dan juga peraturan BI ya. Jenis usaha yang saat ini memang sedang dipantau, itu yaitu usaha yang menjual produk-produk games online. Game online. Nah, itu kan game online ini kan ya kita nggak tahu ya mereka ini benar-benar game online atau apa. Itu yang sudah terjadi itu kebanyakan mereka digunakan untuk selain game online itu menjadi judi online. Nah, untuk khusus kategori produk penjualan game online ini diwajibkan untuk melampirkan yang namanya izin PSE dari Kominfo, penyelenggara sistem elektronik PSE. Nah, ini mereka kalau misalnya sudah terlanjur mendaftarkan kategori usaha game online,
tapi belum lolos, tapi belum melampirkan yang namanya PSE, izin penyelenggara sistem elektronik itu yang akan menjadi kendala saat settlement. Nah, bisa-bisa nggak cair malah. Iya. Karena dikhawatirkan menjadi tempat untuk judi online. Betul sekali. Itu ada dua pilihan nanti, Mas Indra. Yang pertama, mereka melengkapi izin PSI dari Kominfo tersebut. Mereka mendaftar, mereka masuk ke linknya Kominfo, mereka mendaftar untuk izin PSI tersebut ya. Kalau sudah dapat dari Kominfo, mereka bisa melampirkan ke KRIS, baru bisa diproses pencairan settlement-nya. Yang kedua, ya ini akan kita lakukan investigasi. Melakukan pengecekan terlebih dahulu. Kalau memang tidak ada indikasi judi online di situ, maka keputusan biasanya yang diambil oleh tim KRIS yaitu mungkin mereka bisa dicairkan, tapi setelah itu akunnya ditutup. Akun KRIS-nya ditutup. Jadi nggak bisa dijadikan tempat untuk pembayaran KRIS. Nggak bisa, karena mereka tidak mempunyai izin PSI tersebut. Nah, mereka bisa diaktifkan kembali atau mau mendaftar kembali atau apapun ya, atau pemulihan akun KRIS-nya setelah mereka memiliki izin penyelenggara sistem elektronik tadi PSI tadi. Tapi bisa dong, misal ini ditutup dia buka lagi nama lain. Nah, itu kan di luar kemampuan kita. Bisa ya. Ditutup sekarang nggak apa-apa wis cair. Nanti dia buka lagi yang lain, nama lain. Buka lagi nanti kayak gitu juga, jedek tutup lagi. Nanti bisa gitu ya. Nanti kalau memang sudah beberapa kali terindikasi mereka melakukan hal sama dengan cara yang sama, itu akunnya akan dinonaktifkan dan data-datanya dia mungkin bisa dibekukan. Jadi sebisa mungkin kalau mau buka usaha lain ya jangan yang sama. Karena apa? Karena untuk usaha game ini wajib untuk melampirkan PSE. Nah, kalau mereka mau daftar lagi misalnya dengan akun game itu untuk yang dulu bisa. 2025 sekarang sudah ada mandatory wajib PSE. Dan untuk semua game online, semua usaha game ini itu pasti akan terdeteksi di awal. Jadi sebelum akun KRIS-nya aktif dan digunakan untuk transaksi, itu pasti akan terdeteksi oleh sistem ya. Kalau dia tidak melampirkan persyaratan-persyaratan yang diminta oleh KRIS, maka tidak bisa dilanjutkan untuk proses pengaktifan. Apakah ada itu sistem yang nanti mendeteksi ya bahwa akun ini sudah pernah mendaftar KRIS sebagai nama ini? Apakah ada sistem gitu ya, Mas? Supaya nanti kalau Anda kata ke depan dia ini dibekukan, dia daftar lagi dengan akun yang sama, nama yang sama, KTP yang sama, NIK yang sama, itu kan ketahuan kedetek. Akhirnya nanti kayak ditolak gitu. Kamu sudah pernah daftar dan kamu aku bekukan nih. Apakah ada sistem kayak gitu, Mas? Enggak. Kalau memang mereka menggunakan data yang sama, selama prosedur dan persyaratannya mereka lengkap, itu bisa. Pasti bisa ya. Masih bisa. Nah, karena apa? Karena untuk yang tadi saya jelaskan, untuk usaha produk jual game online ini, game apapun ya, akun premium atau game online atau yang lainnya, yang sejenisnya, itu di awal sudah dimintai persyaratan lengkap. Itu kan yang saya sampaikan tadi, itu yang pendaftaran sebelum 2025, dan yang sampai saat ini ada yang tertunda settlement-nya karena tidak ada kelengkapan tersebut. Gitu ya. Seperti itu sih. Kalau untuk yang tahun 2025 ini, dari awal semua prosedur itu langsung diminta di awal. Semua prosedur dari awal diminta semua lengkap. Semua. Jadi kalau misalnya tidak lengkap, maka tidak akan bisa dilanjutkan proses pengaktifan akun KRIS-nya. Berarti sudah proteksinya sudah ketat. Iya. Jadi supaya apa? Supaya ke depan kalau mereka sudah terlanjur aktif, mereka sudah digunakan transaksi, ternyata saat settlement nggak bisa. Kasihan juga sih ya. Jadi di awal mereka kita protek dulu, benar-benar kita minta datanya lengkap. Kalau nggak bisa, nggak bisa lanjut. Mending kamu melengkapi dulu kelengkapan datanya sesuai dengan prosedur KRIS. Siap. Ini penutup Mas Zainal ya, penutup kesimpulan untuk kali ini Mas, yang bisa disampaikan ke merchant-merchant nih, terutama yang settlement terkendala. Betul. Mungkin ada yang mau disampaikan settlement-nya. Untuk kesimpulan singkat aja ya, kalau mendaftar KRIS dimanapun juga ya, termasuk di interaktif KRIS ini, yang pertama pastikan
ada prosedur dan persyaratannya dilengkapi. Terutama ini untuk PIC dan pemilik rekening yang berbeda ya. Jadi wajib menyertakan surat kuasa. Dan yang kedua, pastikan rekening Anda aktif. Jangan sampai rekening Anda sudah invalid atau dorman ya. Jadi sehingga ketika dilakukan pencairan atau settlement itu tertunda karena rekeningnya statusnya invalid. Ini hampir tiap hari, banyak sekali. Mereka tidak pernah mengecek ya rekening yang didaftarkan ini ternyata udah lama nggak digunakan dan invalid atau dorman. Sehingga ketika sistem KRIS melakukan pencairan tertolak karena statusnya invalid. Nah, yang ketiga juga usahakan produk usaha yang didaftarkan itu benar-benar sesuai dengan usaha nama merchant. Kalau tipe Anda itu tipe individu ya, lebih baik produk-produknya atau usaha-usahanya yang normal-normal saja yang sesuai usaha perorangan. Itu ya. Tapi kalau tadi yang saya sampaikan mengenai produk usaha game saat ini itu wajib badan usaha. Karena apa? Karena untuk mendaftarkan izin PSE ke Kominfo itu harus memiliki namanya dokumen NPWP, NIB dan akta pendirian. Jadi kalau Anda registrasi ke Interaktif KRIS harus benar-benar menyiapkan data dan dokumen secara lengkap di awal supaya tidak ada kendala-kendala dari registrasi sampai settlement. Itu aja. Siap. Oke. Thank you Mas Zainal. Semoga informasi bermanfaat. Baik rekan-rekan Nerd Podcast, untuk sesi kali ini cukup sampai di sini. Semoga apa yang disampaikan oleh Mas Zainal ini menjadi informasi yang bermanfaat bagi rekan-rekan merchant semua. Oke, sampai jumpa. Terima kasih.